Oke, selamat pagi sahabat housekeeping semua, kembali di channel Jung Degung, channel dimana kalian belajar housekeeping pemula. Salam housekeeping, salam bersih-bersih. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana pemasangan duvet untuk pemula dan apa-apa saja linen yang digunakan pada saat nanti making bed dengan menggunakan duvet. Nah, untuk itu kita lihat dulu pesertanya dulu ini. Teman-teman kalian lihat dulu, senyum dikit ya, harus senyum sedikit biar gini ya. Oke. Nah, untuk itu bagi kalian yang pengen belajar housekeeping pemula, tetap di channel Jung Degung, channel housekeeping pemula. Untuk itu kita akan menuju ke tutorial. Sahabat housekeeping semua, hari ini kita akan belajar memasang duvet. Ya, bagi kalian pemula, saya yakin bagi anak-anak pemula khususnya kelas 10 di SMK Perhotelan belum pernah melihat yang namanya duvet. Nah, apa saja yang kita lakukan nanti pada saat making bed duvet? Nah, untuk itu saya akan mulai dari yang pertama, apa saja linen-linen yang digunakan untuk making bed duvet. Oke, yang pertama ya, kita menggunakan satu buah sheet ya. Sekali lagi, satu buah sheet. Nah, karena ini bednya single, jadi kita menggunakan sheet single ya. Kita menggunakan single sheet ya. Jangan nanti double kebesaran dia. Jadi kalian hanya menggunakan satu sheet single saja. Ya, sekali lagi perhatikan, jangan sampai salah sheet. Kalau misalnya bed single itu ada dua, ada yang ukurannya 100 kali 200, ada yang 120 dikali 200. Jangan sampai yang di bed 120 kali 200 kalian gunakan sheet yang 100 kali 200, itu nanti akan kekecilan sheetnya. Jadi gunakan sheet yang tepat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalian menggunakan juga yang namanya inner duvet. Kalau dulu ini namanya blanket sebenarnya ya, di sheet ketiga ini blanket, tetapi sekarang kita menggunakan yang namanya inner duvet ya. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam sebuah cover yang disebut dengan duvet cover. Duvet cover ini sebenarnya dalam 3 sheet itu adalah sheet kedua dan sheet ketiga itu dijarit, dijadikan satu, kemudian blanketnya itu dimasukkan. Ya, kemarin kan saya sudah kasih 3 sheet ya, dapat ya. Nah, sheet 2 dan sheet 3-nya itu dijarit, dijadikan satu, kemudian baru dimasukkan blanketnya. Kalau dulu kan blanket digunakan, kalau sekarang inner duvet. Oke, untuk itu kita akan lihat bagaimana cara atau langkah kerja untuk memasang duvet. Bagaimana caranya? Jadi saya akan mempraktekkan ini, bukan saya yang melakukan karena ini proses belajar dari anak-anak kami. Jadi saya kasih kesempatan Winda untuk ini. Senyum dikit sana enggak? Nah, ya harus seperti itu, harus senyum ya, lihat kamera, jangan tegang ya. Nah, sekarang bagaimana cara menebar? Kita akan pasang sheet pertamanya. Di sini video ini saya buat langsung pemulanya, ini tumben sekali, artinya pertama kali mendapatkan making bed ini, jadi kita belajar dari sini. Silakan. Dalam proses pemasangan sheet pertama ini ada dua proses, ada dua langkah yang bisa kamu lakukan ya, di tempat lomba dan di tempat langsung aja, di tempat hotel atau kamar hotel langsung ya. Kalau di tempat lomba itu menggunakan power sebesar-besarnya pun itu tidak masalah.
Karena apa? Karena kamu mengejar yang namanya kecepatan. Tetapi apabila kamu making bed di hotel, itu lanjut saja ya. Ya, di hotel itu tidak boleh menggunakan sistem pasan seperti ini karena banyak sekali ada barang tamu yang ada di samping di bedside table-nya. Ya, jadi harus menggunakan minimal lah, kalian harus menggunakan tebaran jala. Oke, silakan langsung dilipat lah. Apa-apa? Bantu lagi satu temannya boleh? Ya, kebanyakan takut ya, kapan kalian bisa kalau kalian nggak mau belajar. Ayo. Ya, dirapiin dulu, dirapiin. Perhatikan. Nah, sebentar lu. Sebagai pemula, perhatikan kesini nak. Sebagai pemula, ya biasanya ini yang terjadi tidak bisa kontrol antara bagian depan dan bagian bawah ketika kalian ingin making bed. Pemula itu tidak bisa melihat kontrolnya, tidak tahu bagaimana mengontrolnya. Jadi ini yang saya perlu pertimbangkan ya untuk saya mengajarkan kalian. Kalian harus paham bahwa seat itu hanya seukuran hanya seukuran base bednya, ya. Depan, belakangnya itu dia seukuran base bednya. Ini nih base bed yang paling bawah nih. Ya, kita lihat dari sini yang divideokan di sini. Nah, ini ya, segini ukurannya base bednya. Segini ukurannya, dideketin saja. Ya. Jadi, kalau dia di belakangnya segini, di depan pasti segitu. Karena dia sudah tentu ukurannya, sudah pasti ukurannya. Bagian sampingnya juga. Bagian sampingnya juga sama, gitu. Maka dari itu, kalian harus menempatkan garis tengah ini selalu di bagian tengahnya. Jangan sampai mereng. Kalau ini mereng, garis ini mereng, mohon maaf ya, saya langsung tunjukkan saja. Nanti kamu boleh rekam deketin. Nah, ini mereng nih garisnya. Ya, misalnya seperti ini. Ini garisnya mereng. Secara otomatis, ya, ini dia mereng ya. Ini secara otomatis bagian kanan dan bagian kirinya ini tidak pas. Ya. Jadi, kalian harus fokus selalu pada garis tengah. Nah, oke, ini kita pindahin saja, ya garis tengahnya. Ya, kita harus selalu tepat ya garis tengah nih, biar tepat di sini terus. Ya, nah kemudian setelah dia tepat di garis tengah ini, baru kalian melakukan yang namanya tacking. Tacking itu adalah membuat sudut 45 derajat. Ya, kita tacking. Ya, tadi saya sudah tunjukkan bahwa nebar itu juga tidak gampang ya. Kalau kalian sudah latihan terus baru gampang, karena kalian pemula, jadi tadi kan agak susah. Saya langsung nunjukin ke yang pemula bahwa segitu loh susahnya, susahnya nebar. Oke, nah sekarang kita akan menuju ke tackingnya. Masih ingat? Nah, masih ingat ya? Oke, kita akan menuju ke tackingnya. Silahkan tacking, bantu dua pindah di sini. Oke, stop dulu boleh. Oke, sekali lagi lakukan tacking yang benar-benar rapi ya. Jadi dirapikan dulu. Ya. Ingat, pegang di bagian gini ya agar tidak lepas, bagus. Ya, ini buat sudut 45 derajat. Nah, ini bagus. Ya. Oke. Jadi usahakan kalian membuat sudut seperti ini. Ya. Nah, untuk pemula biasanya sudut ini kurang dirapikan, yaitu di bagian sininya. Karena apa? Karena tadi di bagian sini ya, itu tidak melakukan proses kuncian. Jadi pada saat memasukkan dia akan terlipat. Ya. Ya, seperti ini sudutnya. Usahakan kita buat sudut 45 derajat. Nah, ini yang terjadi tadi. Nah, ketika ada pegangan baru dia akan terlihat bagus. Oke. Ya, tadi temanmu kan seperti ini. Perhatikan yang salah ya. Perhatikan yang salah. Saya dari sini artinya biar bisa menunjukkan, biar bisa terlihat. Nah, di sini kan masuk nih. Tadi masuk nih. Masuk semua. Nah, tadi kan dilepas sama temanmu.
Nah, teman kalian itu, ini dipelintir, ini lagi, ini nggak boleh. Nggak boleh. Perhatikan ya segini, dekatin boleh lagi. Nah, perhatikan yang kamu rapikan itu adalah sudut bagian atasnya yang di sini. Ini. Nih. Nah, di sini dibuatin ya sudut. Ya, ini. Di sini. Kan bagus? Nah, pada saat memasukkan ini, apabila kalian tidak kunci di bagian sininya, ini dipegang, ini masuk, ya, akan terjadi seperti ini. Nih, langsung nih. Kalau kalian nyelapin ini masukin langsung nih. Nih, biasanya nih. Ini yang akan terlipat. Paham ya? Ini yang akan terlipat, nih akan seperti ini kayak tadi. Nih. Sudah? Ya, yang ini akan terjadi. Jadi caranya adalah sekali lagi pegang, kamu kunci di bagian sini, angkat, ya, baru masukkan. Nih. Nah, jadi di bagian sudut sini dia bersih dia. Nih, nggak ada gini jadinya. Paham ya? Jadi itu yang harus kalian lakukan. Saya langsung saja biar dapat pembelajaran secara langsung. Oke, di sheet 1 mungkin tadi saya kasih kesempatan ke teman-teman kalian untuk melakukan pemasangan karena ini ringan. Nah, tetapi di sheet di pemasangan duvet ini sekarang saya akan menunjukkan secara langsung bagaimana langkah-langkahnya. Nah, ada beberapa kesulitan yang terjadi apabila headboardnya dia nyambung, berarti kamu harus bisa making bed dari belakang gitu loh. Ya, karena di hotel tempat kalian belajar nanti itu bednya itu belum tentu bed seperti ini kalian bisa keliling, belum tentu. Ya, nanti bisa saja bed itu ada headboardnya langsung nempel dia. Jadi kalian harus belajar making bednya dari bawah. Tuh, ya, makanya making bed harus kalian kuasai. Making bed itu ada dari 3 tempat: depan, belakang, samping. Itu harus kalian kuasai. Makanya kalau kalian menjadi housekeeping yang profesional, kalian harus kuasai itu semua. Ya, bagaimana nebar dari samping. Karena situasi kita tidak tahu, bisa saja di sampingnya pendek nanti. Di hotel kita tidak tahu situasinya seperti apa. Oke, kita akan pasang sekarang. Ya, kita akan pasang duvetnya. Ini untuk pemula ya, sekali lagi ini untuk pemula. Perhatikan, duvet ini memiliki lubang seperti sarung bantal, ya. Jadi kita buka dulu duvetnya, ya. Ya, kita tebar dulu, ya. Sini dulu nak, dilihatin dulu duvetnya. Ini saya punya videografer muda. Ya, perhatikan, ya. Yang ini ada lubangnya, nih, ya. Bisa seperti ini. Bisa saja di lubang itu ada penyangganya seperti ini. Ini biasanya lebih mudah, tinggal kita masukkan ke sini saja, nanti pasti pas dia. Ya. Nah, ini yang pertama yang kita lakukan adalah, ya, belok ke sini. Oke. Yang kita lakukan adalah ini kita buka dulu. Nih, sudah. Ini harus dibuka dulu nih. Ya. Ini kelihatannya kan gampang, tapi aslinya lumayan ya. Karena apa? Kalau kalian belum pernah megang duvet, ini berat sekali. Ya. Oke. Sekarang kita ambil bagian inner duvetnya. Ya. Oke, kita ambil bagian inner duvetnya. Nih. Bagi kalian pemula, ini di single seat sangat mudah. Karena kenapa saya selalu mengajarkan di video saya, selalu mengajarkan yang single seat dulu. Kenapa? Agar mudah dipelajari. Nanti kalau sudah pintar boleh double ya. Nah, ini ya. Ini usahakan tidak menyentuh bagian lantai. Usahakan. Ya. Perhatikan di sini. Kamu ke sini sebentar. Perhatikan di ujungnya ini, kamu boleh berdiri nak di samping di sana, berdiri, liatin, keliling, liatin. Jangan cepat nak. Ya. Perhatikan. Ini kan ujung depannya. Ini ujung depannya dia. Nih. Ya. Perhatikan ya. Kalian wajib bagi ini menjadi beberapa bagian. Nih, ambil. Nih. Dekatin aja nak.
fokus ya, set, segini, ya. Nih, sudah, ambil, taruh di sini, kemudian nih, bisa? Kita ulang ya. Nih, ambil bagian pinggirnya, ambil bagian tengahnya. Ini, dia jadi seperti ini. Ini ya. Nih, bagaimana cara kerjanya nanti? Ya, yang ini kita masukkan pertama. Gini proses jalannya nanti. Satu, naikkan. Nih dia nanti sekarang ya. Segini ya, kayak gini ya. Ini masuk dulu satu. Kemudian kita tarik kayak gini, lurus dia. Kan lurus. Kita ambil dari setelah ini masuk ya. Ini kita pakai masukkan ya. Set, tangannya ngambil di ujungnya. Tarik. Habis itu kita pegang yang di sini. Kemudian kita langsung ke ujungnya. Habis itu pegang. Nah, ini semua. Nah, nanti baru kita turunkan yang ini biar di pinggirnya tepat ini nanti. Ya. Oke. Nanti berdua ya. Kalau bisa sendiri langkah bagusnya. Oke ya. Nih, kita pegang dulu. Pegang. Nah, kemudian kita masukkan. Ya, hati-hati tangan kita dulu memegang yang ini ya. Nanti kita biar bisa naruh di pojokan. Nih, perhatikan ya. Nih. Kita bawa ke sini. Nih tariknya. Ya. Nih, kita bawa dia di ujung pertama. Jangan sampai hilang. Ini biasanya paling hilang nih. Paling sering, Pak, hilang, Pak, ujungnya. Ya, ujungnya nggak ada hilang, di sini aja. Nih. Sudah. Nah, pas sekali kamu taruh dia di bagian ini. Sudah? Nah, ini dipegang sekarang. Nih dipegang, jangan sampai lepas, jangan sampai hilang. Nih, cari garis yang ada di sini. Nih. Ada garis di sini nih. Garis ujungnya. Dah. Nih, garis ujungnya cari nih. Seret. Nih. Nah, cari nih. Tanganmu yang di sini itu nggak boleh lepas, yang di dalam itu nggak boleh lepas. Ini nggak boleh lepas, ini nggak boleh lepas. Ini megang terus, ya. Nih, sudah. Nah, ini kan udah pertama kan? Ini udah di garisnya. Kemudian kita pegang yang ini biar nggak lepas dia, biar tidak lepas. Kemudian baru kita bawa ke bagian pojok sini. Nih, pojok yang di sini. Sudah? Ini kan? Ini nggak boleh lepas nih. Di tengah-tengahnya nggak boleh lepas. Kalau kamu lepaskan bagian tengah-tengah ini, hancur, nangis kamu nanti. Hilang jadinya, nggak bisa kamu nyari lagi. Pegang bagian sini lagi. Kita bawa ke samping bagian sampingnya. Nih, bagian sampingnya di bawah. Nih. Biar dia ke samping dia. Artinya kamu langsung memperbaiki dia. Nih, langsung jadi, biar langsung jadi. Boleh dipegang lagi. Nah, ini langsung sampai di bawah ya, boleh. Nah, ini boleh nih. Nih, biar di garisnya tepat dia. Ini boleh. Sudah? Kalau dia sudah tepat, kamu lepas. Nah, ambil sekarang bagian yang di sini. Kamu shaking dia. Agar apa? Agar bagian yang di sini masuk dia. Ya, nih. Mohon maaf, nih setinggi-tingginya ya nih. Dia harus di shaking nih. Biar dia mau masuk. Kemudian ambil bagian sini, di tengah-tengahnya, shakingnya di bagian sini. Sudah? Kemudian kalian ambil di bagian tengah-tengahnya di sini. Ini sama ini. Ya. Kalian kalau shakingnya nggak sampai ke bawah, kalian bawa dia naik. Nih, dari belakang boleh. Kamu ke belakang juga boleh biar bisa lihat. Kalian ke belakang. Sudah? Sudah ya. Ini diangkat, pegang. Ya, angkat lagi, pegang. Ini shaking dia. Shaking itu untuk membuat dia itu biar dapat dia, biar pas dia antara ujung kanan dan kirinya. Nih, lagi shaking. Sudah selesai, ujungnya ini dibuang ke depan kalau kamu making bednya dari belakang. Nih. Oke, ini tadi kan udah jadi kan? Udah jadi, jangan sampai hilang. Nih. Ini udah jadi. Nah, kemudian kita masukkan bagian sini. Tadi kan belum, pinggiran sini kan belum kan?
tinggal masukkan ini. Nih. Ya, ini. Oke. Sudah. Nah, baru kita ambil dari belakang. Untuk merapikan itu, kalian tinggal angkat dan di shaking gitu aja. Ya. Nih, angkat, shaking. Nih ya. Nih kalau kita dari belakang. Kalau tempat kita ada dari depan, nih, kita ambil bagian depannya juga. Ya. Bagian depan juga nih. Nih, jangan sampai hilang, biar tepat ya, biar nggak ada lebih nanti. Ini ya, dipegang pas garisnya ini, diangkat. Ya, ini agak berat nak ya. Angkat, di shaking. Di shaking itu sekali lagi fungsinya untuk mengarahkan agar inner dan cover dupe itu dia bisa nyatu. Kalau shaking kan set numpuk dia, pas dia. Itu ya, itu fungsinya. Nah, kemudian perhatikan ketika kalian making bed, selalu perhatikan bagian kiri dan bagian kanannya. Boleh dilihat sedikit kanan kirinya. Nah, bagian kiri dan bagian kanannya. Ya, capek ya nggak pernah ngambil. Nah, sudah. Nah, di sini ini kan fungsinya sebagai selimut, sebagai blanket. Jadi ketika tamu tidur itu adalah di seatnya. Sekali lagi, tamu tidur di seatnya, bukan di atas. Kayak kita kan di atas gini ya. Ya. Nah, kita buat dia ada lipetan seukuran bantal. Ya. Kalau seukuran bantal kan segini kan. Nanti pas tamu tidur itu duvetnya itu segini. Biasanya kalau tamu kedinginan kan ambil lihat sekepalanya. Artinya seperti orang Bali bilang mau kerubung ya. Ya itu. Nih, kita tepatkan, kita luruskan. Yuk nak kesini. Seret, ya. Tenang aja kamu, nanti saya. Nah, ini lurus ya. Ya, ini lurus nih. Ya. Kemudian kita buat dia seukuran bantal. Boleh sekali seperti ini boleh. Ya. Ini boleh sekali ya. Sekali boleh. Tergantung dari style hotelnya. Kamu juga boleh lipat dia 2 kali. Nih. 1. Nih. 2. Segini juga boleh, tergantung ya. Nih 1 kira-kira ya. 2. Segini. Ya, bagaimana cara merapikan? Kesini nah, kesini nah. Perhatikan. Ketika kalian melepat dia 2 kali, di sini pasti akan ada nih garis-garis seperti ini. Ya, bawa ke samping sini nak. Ya, nih. Nah, tanganmu kebalik nih. Di sini tadi. Nah, kalau kita di hotel, kalau untuk hygiene-nya, kalau bagusnya pakai ini ya, pakai hand glove ya. Nah, ini boleh ke sini dulu. Tanganmu ini ke atas. Kalau mau pengen kerjamu rapi, ke bawah dulu ditekan, kemudian di bagian atasnya. Ini pemula ya. Nah. Sudah ya. Nah, sekarang juga bagian sini. Ya. Ini dulu tekan dia ke bawah. Tarik. Baru ini naik ya. Biar rapi kerjaanmu nak. Ya. Perhatikan. Kadang-kadang antara inner dan cover duvet itu kadang-kadang nggak pas tuh ya. Karena ukurannya berbeda. Ada yang lebih kecil, ada yang gini. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana di bagian belakangnya? Bagian belakangnya itu kalian cuman gini ya, ke sini nak, di sini. Ya. Saya minta di sini ya. Oke, perhatikan. Perhatikan ya. Di bagian belakang duvet ini cukup kalian masukkan di pojokan sini saja, di belakangnya di sini saja. Ya. Usahakan dia bisa masuk ya, perhatikan. Ya. Nih kita tarik sedikit ya, kita rapikan. Ya, di sini masuk, di bagian di sini masuk ya. Tapi kamu kerjaannya dari sini ya. Saya nunjukin dari sini ya. Nih, masuk semua. Nih. Nah, biar kalian bisa lihat. Sudah? Setengah dia buat sudutnya. Angkat. Sudah? Masuk. Kemudian buat sudut di sini. Nih.
seperti ini saja. Ya, di sini juga. Nih, di sini kita ambil ya, tarik. Kemudian kita buat sudutnya. Ya, oke, seperti itu. Nah, tinggal rapi-rapi. Oh ya, tadi saya lupa. Tadi kita kekurangan linen 2 lagi yang saya belum jelaskan, yaitu bed runner dan pillowcase. Yang ini tadi saya lupa, ini namanya bed runner. Kalau dulu kita menggunakan making bednya itu kita menggunakan bed cover, tetapi sekarang bed runner. Nah, tinggal diambil, tinggal ditebak saja ya. Ya, ini usahakan ini seukuran 1 jengkal, diusahakan ya, 1 jengkal saja, segini saja. Oke, kemudian kamu isi pillow dan pillowcase nya. Oke, nah sudah bisa lihat pelan-pelan sudah? Oke, kalau gitu, kalau sudah pelan-pelan mungkin nanti kita bisa lihat di video saya yang saya lakukan tadi. Nanti bisa dilihat di channel YouTube saya, di channel Jung Degong ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya kalau kamu nonton, sama share, like ya, agar nanti video saya bisa berkembang, bisa dipakai belajar untuk anak-anak yang pemula di housekeeping. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua yang sudah menonton channel Jung Degong, channel housekeeping pemula. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah selalu berada di channel Jung Degong, channelnya anak belajar housekeeping pemula. Akhir kata, salam housekeeping, salam bersih-bersih. Terima kasih.